Semangat pagi teman-teman. Pembahasan soal-soal UMUGM kali ini membahas tentang peluang. Ada 4 soal UMUGM yang saya ambil dari UMUGM 2018 dan UMUGM 2019. Seperti biasa, sangat baik kalau teman-teman mencoba terlebih dahulu ke 4 soal UMUGM ini. Dan ini adalah 2 soal yang kedua teman-teman ya. Oke, saya akan langsung bahasnya dari soal pertama. UMUGM 2018, kode soal 286 tentang peluang. Dan ini matematika dasar teman-teman ya. Ketika angka 1 sampai 5 ditata berjejer membentuk suatu bilangan, berarti angkanya 1 sampai 5 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ditata berjejer atau berjajar ya. Nah, karena ini ditata berjajar teman-teman, harus ada semuanya. Artinya angkanya itu sebetulnya ini tidak boleh berulang. Contoh bilangan yang terbentuk 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 3, 2, 4, 5. Dan seterusnya ya. Pertanyaan soal, peluang terbentuknya bilangan genap. Sehingga angka 2 tidak berada di posisi lebih depan daripada angka 1. Peluangnya berapa? Nah, kita ingat sebentar, peluang itu rumusnya NA per NS. Seperti ini teman-teman ya. Dengan A adalah kejadian yang ditanyakan soal, yang hendak kita cari nilai peluangnya. Yaitu berarti ini terbentuk bilangan genap, angka 2 tidak berada lebih depan dari angka 1. Itu A. S adalah seluruh kejadian. Kalau kita menata kelima angka ini, nah itu seluruhnya ada berapa? Itu NS teman-teman. Oke, kita kerjakan. Kita cari A-nya dulu deh. NA-nya. Kita cari NA yang dikehendaki apa teman-teman? Bilangannya genap. 5 angka berjajar. Sediakan 5 tempat ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangannya genap. Agar suatu bilangan yang terbentuk seperti ini, itu genap, maka angka satuan ini haruslah genap. Dan genap itu hanya angka 2 sama 4. Maka yang mungkin untuk belakang sini, untuk satuannya itu 2 atau 4. Ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Sehingga angka 2 tidak berada di posisi lebih depan daripada angka 1. Nah, khusus yang 2 hati-hati teman-teman. Kalau 2 di sini, 1 bebas di sini. Yang penting 2 itu tidak di depan angka 1. Tapi kalau 2 di sini misalnya ya, 1 tidak boleh di sini. Ya. 1 harus di sini. Dia tidak boleh di belakang sini. Nah, karena 2 itu sangat penting di situ teman-teman ya. Dia berkaitan dengan angka 1, maka penyusunannya ini sebaiknya kita mulai dari 2 teman-teman ya. Dari bilangan 2, angka 2 ya. Nah, kita pecah aja. Sekarang kalau 2 di sini, maka banyak kemungkinan ya cuman ini. Berarti cuman satu kemungkinan, yaitu cuman angka 2 itu. Yang di sini kemungkinannya teman-teman ya, yaitu cuman angka 2. Berarti itu satu kemungkinan. Angka 2 di sini berarti semua angka selain 2, yaitu 1, 3, 4, 5 itu bebas dia ada di posisi manapun. Nah, karena bebas berarti untuk posisi ini misalnya teman-teman, itu ada 4 kemungkinan, yaitu 5, 4, 3, atau 1. Salah satunya itu. Berarti 4 kemungkinan. Nah, tapi yang terpasang dari keempat itu cuma 1 di sini teman-teman. Artinya 1 itu tidak bisa terpasang di tempat lain. Berarti kan tersisa 3, yaitu 1 di sini dan 1 di sini teman-teman. Berkurang 2 ya dari kelima itu. Tinggal 3. Maka untuk sini ada 3 kemungkinan. Dan seterusnya ini 2, sini 1. Nah, kita kalikan itu 24 ya. Berikutnya, angka 2 mungkin tidak di situ. Bisa jadi angka 2 di sini.
Nah, itu berarti cuma satu kemungkinan. Kemudian, karena bilangannya itu harus genap, maka ini tetap harus genap, teman-teman. Selain 2 yang genap itu 4. Maka kalau gitu, angka 4 itu pasti di sini. Berarti cuma satu kemungkinan. Angka 2 sudah di sini, maka angka 1 bebas di sini, teman-teman. Nah, berarti yang di sini itu salah satu dari 1, 3, atau 5. Berarti ini ada 3 kemungkinan. Yang terpasang tetap 1, teman-teman. Ya, berarti berkurang 1 tinggal 2. Berarti sini ada 2 kemungkinan, ini ada 1. Kita kalikan ini 6. Tapi bisa jadi 2 bukan di situ. Nah, bisa jadi 2 itu di sini posisinya. 4 tetap harus di sini. Karena dia harus genap. Ya, nah ini. Karena dia harus genap ya, teman-teman ya. Artinya ini satu kemungkinan. Ini juga satu kemungkinan. Karena 2 di sini, maka 1 tidak boleh di sini. Berarti yang mungkin untuk posisi ini hanya angka 3 atau 5. Karena 1 nggak boleh. Ya. Berarti ada 2 kemungkinan. Maka ini 2. Nah, yang terpasang tetap 1, teman-teman. Dari 3 atau 5, salah satunya terpasang di sini, berarti tersisa 1. Maka untuk posisi di sini, itu satu angka yang tersisa saat tadi dengan angka 1. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Nah, ini tinggal sisanya, berarti 1 kemungkinan. 4 ya kalau dikali ya. Berikutnya, mungkin angka 2 tidak di situ. Angka 2 bisa jadi di sini. Ini tetap harus 4. Berarti ini 1 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Karena 2 di sini, maka 1 tidak boleh di belakangnya. Ya. Berarti 1 tidak bisa di sini. Nah, yang mungkin untuk di sini hanya angka 3 atau 5. Nah, posisi ini berarti ada 2 kemungkinan, 3 atau 5. Ini tinggal sisanya, karena udah terpasang 1 sini. Dari 3 atau 5 terpasang 1 berarti tinggal 1. Maka ini 1 kemungkinan, teman-teman ya. Dan untuk posisi paling depan berarti tinggal angka 1 doang, teman-teman ya. Nah, itu artinya 1 kemungkinan. Kita kali 2. Mungkin nggak, teman-teman? 2 itu di sini sekarang. Kalau kita bikin 1 lagi di sini. Nah, tidak mungkin. Nanti 1 di mana? 1 harus di depannya kan? Nah, tidak mungkin berarti ini nggak ada, teman-teman ya. Nah, sekarang totalnya kita hitung di jumlah. Ini adalah NA-nya, teman-teman. 30 sama 6. Berarti 36. Sekarang NS-nya. Kita menyusun 5 angka itu, teman-teman. Itu 2, 3, 4, 5. Disusun berjajar. Maka untuk posisi sini berarti ada 5 kemungkinan. Salah satu dari ini, atau ini. Yang terpasang 1, maka tinggal 4 angkanya. Maka untuk posisi ini ada 4 kemungkinan. Seterusnya seperti ini, teman-teman ya. Dan kemudian dikalikan, maka peluangnya tinggal NA per NS. NA-nya 36, NS-nya ini ya. Kemudian kita bagi, teman-teman. 3 kali 2 itu 6, bagi 6 berarti ini 6. Nah, ini bisa bagi 2 nih. 3 bagi 2 sini 2. Nah, sudah sepertinya ya. Yang atas 3, yang bawah 5 kali 2 itu 10. 3 per 10. Yang C. Nomor 2. Suatu kotak berisi 4 koin atau mata uang yang seimbang dan 6 koin tidak seimbang. Ketika koin seimbang dilempar, peluang mendapat gambar itu setengah. Jelas kalau seimbang, teman-teman ya. Artinya peluang untuk memperoleh angka atau gambar itu sama. Karena cuma 2 ya kemungkinannya, maka peluangnya tinggal setengah. Angka itu cuma 1, NS-nya 2, berarti 1 per 2. Gambar juga cuma 1, NS-nya 2, berarti 1 per 2. Peluangnya setengah. Makanya peluangnya setengah kalau setimbang, teman-teman ya. Sedangkan untuk mata uang yang tidak setimbang, yang tidak seimbang, peluang untuk mendapat gambar itu lebih besar, 0,8.
Memperoleh angka sama gambar itu tidak sama peluangnya teman-teman ya. Memperoleh gambar itu 0,8, memperoleh angka berarti 0,2. Sisanya ya supaya 1 teman-teman ya. Satu koin diambil secara acak, kemudian dilempar. Peluang mendapat gambar. Nah, kalau satu koin diambil acak teman-teman, maka peluangnya seperti ini ya. Bisa jadi koin yang kita ambil itu adalah koin yang setimbang. Nah, ini mungkin setimbang. Saya tulis S aja ya. Setimbang. Nah, koin setimbang itu berarti ada berapa teman-teman? Ada 4. Maka peluangnya 4 per total koin. 10. 4 tambah 6, 10 ya. Berarti 4 per 10 atau 0,4. Itu peluang kita mengambil koin yang seimbang. Nah, kita bisa langsung teman-teman karena ngambilnya ini cuma 1 ya. Kita tidak perlu berpikir ini permutasi atau kombinasi. Kecuali kalau ambilnya 2 atau 3 atau 4, nah itu teman-teman harus cek ini permutasi atau kombinasi. Karena ini cuma 1, maka kita nggak perlu teman-teman. Nah, peluangnya itu tinggal yang seimbang itu ada 4, berarti 4. Totalnya ada 10, berarti 4 per 10. NA per NS tadi teman-teman, 0,4. Ini ya. Artinya ini koin seimbang sudah kita ambil. Nah sekarang peluang terambil gambar. Dari yang seimbang ini terambil gambar itu berapa teman-teman? Ya jelas 0,5. Tapi bisa jadi terambil gambar itu teman-teman, itu belum tentu yang seimbang. Bisa jadi yang tidak seimbang. Makanya sini atau ditambah karena kejadiannya saling lepas teman-teman ya. Artinya terambilnya seimbang dengan yang tidak seimbang tuh nggak mungkin bareng. Nah itu kejadian saling lepas teman-teman. Itu ditambah ya. Ini yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang, peluang terambilnya di itu ada 6 koin. Berarti 6, totnya 10, berarti 6 per 10. 0,6. Nah ini artinya udah terambil koin yang tidak seimbang. Sekarang terambil dari koin yang tidak seimbang itu, peluang terambil gambarnya. Nah, ini dikasih tahu 0,8 ya. Berarti sini 0,8. Dah, terus kali teman-teman. 0,20 atau 0,2, 0,48 ya. 0,68. Yang C teman-teman. Selanjutnya, nomor 3. Dari angka 0, 1, 2 sampai 9 berarti ada 10 angka teman-teman ya. 1 sampai 9 itu ada 9, dengan 0 berarti 10 ya. Disusun bilangan ratusan, berarti ada 3 digit. Digit satuan, puluhan, sama ratusan. Sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Artinya angkanya itu hanya muncul sekali teman-teman ya. Nah jelas NS-nya sediakan 3 tempat. Karena ini cuman disusun ratusan, tidak ada angka yang berulang teman-teman ya. Tapi hati-hati teman-teman, karena angkanya ratusan dan ini ada angka 0, 0 itu tidak boleh di depan. Karena kalau angka yang terbentuk misalnya 036 itu sama aja dengan angka 36. Jadi puluhan bukan ratusan. Ya. Maka angka 0 tidak boleh di sini. Tidak boleh di digit ratusan, teman-teman. Maka untuk digit ratusan itu hanya angka 1 sampai 9. Berarti ada 9 kemungkinan. Salah satu dari 1 atau 9. Karena dia tidak boleh berulang, teman-teman ya. Maka yang terpasang di sini itu 1, salah satu dari ini, tidak bisa terpasang tempat lain. Berarti yang tempat lain ini ada 9. Dari mana 9, teman-teman? Yaitu selain yang terpasang di sini, selain 1 itu ada 8 dan angka 0. Angka 0 kan tadi belum ya. Nah, makanya dia ada 9 di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada 8 ya. Kita kalikan itu. Nah, tetap gini aja teman-teman, nggak usah dikaliin. Nanti menghitung peluangnya bisa kita coret sepertinya ya. Nah, di sini nanti bisa coret.
Sekarang NA-nya. Peluang bilangan yang terbentuk kelipatan 5. Bilangan ratusan 3 digit seperti ini teman-teman, agar dia merupakan kelipatan 5 itu syaratnya apa? Ya, untuk satuannya itu haruslah 0 atau 5. Contoh nih, 120. Kelipatan 5 enggak? Pasti belakangnya 0 ya. Tapi 126 bukan ya. Nah, berarti syaratnya belakang itu harus 0 atau 5. Ini mencari NA-nya nih teman-teman. Sudah ganti ke tempat karena ratusan. Yang sini berarti 0 atau 5. Tapi hati-hati, karena 0 juga tidak boleh di sini, maka sebaiknya ini dipecah. 0 sendiri, 5-nya sendiri. Nah, misalnya yang ini 0 terlebih dahulu. Baru ini misalnya 5. Pengisian harus dimulai dari sini. Yang syaratnya ketat itu teman-teman. Berarti ini 1 kemungkinan, ini 1. Tidak ada syarat lain ya, kecuali angkanya tidak berulang itu teman-teman ya. Maka angka 0 sudah muncul di sini, tidak bisa di tempat lain. Berarti yang lainnya itu salah satu dari 9 angka. Berarti ada 9 kemungkinan. Karena sudah terpasang 1 di sini teman-teman, maka 1 itu tidak bisa terpasang sini. Berarti tersisa 8 ya. Maka ini ada 8 kemungkinan. Tadi 9 ya. Kita kalikan itu 72. Sekarang yang sini, angka 1 sudah terpasang sini, 1 tidak bisa terpasang di tempat lain. Berarti dari ini tinggal 8, tapi 0 belum ya, maka 0 nggak boleh di sini teman-teman ya, hati-hati. 0 tetap nggak boleh di sini, berarti 1 nggak bisa, berarti tinggal 8 kemungkinan di sini teman-teman ya. Untuk ini 0 masih boleh. Jadi tadi tersisanya 7 dari sini ya teman-teman, itu tersisa 7. Karena 1 sudah di sini dan 1 sudah sini ya. Dengan angka 0 berarti ada 8. Maka sini ada 8 teman-teman. 8 kemungkinan ya. Oke, sekarang kita kalikan itu berarti 64. Maka NA-nya kita jumlah 136. Peluangnya berarti 136 NA per NS. NS-nya 9 kali 9 kali 8. NS-nya ini ya. Dah, bisa nggak kita coret? Ini bagi 8 bisa nggak? 13 bagi 8 tuh 1, sisa 5 ya teman-teman ya. Jadi 56 bagi 8, 7. Nah, bisa dibagi teman-teman. Bagi 8, 1, bagi 8 tadi 1, 5, 6, bagi 8, 7, 17. Nah, ini nggak bisa lagi dibagi ya. Berarti yang atas 17, yang bawah 9 kali 9 itu 81. 17 per 81 yang B. Satu lagi teman-teman, nomor 4. Di dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. Diambil 3 bola, tapi ngambilnya satu persatu tanpa pengembalian. Peluang bola yang terambil tuh, bola pertama terambil genap, bola kedua ganjil, bola ketiga genap. Nah, jelas peluangnya teman-teman. Pengambilan pertama ini genap, ganjil, ngambilnya satu-satu ya teman-teman ya. Yang ketiga genap. Nah, ini kita kalikan. Karena kan kejadiannya itu harus utuh. Harus ada pengambilan pertama, kedua, ketiga. Jadi bukan atau, tapi dan tentunya. Makanya kita kali. Ya. Oke. Peluang terambil genap. Nah, sekarang kita lihat 1 sampai 9, genapnya itu ada berapa? Nah, supaya kelihatan kita pecah teman-teman ya. Yang genap itu angka 2, 4, 6, 8 ya. Yang ganjil dari 1 sampai 9 tadi teman-teman, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang genap itu ada 4. Karena ngambilnya cuma 1 teman-teman ya, maka peluangnya langsung. NA-nya berarti ini 4. NS-nya totalnya ada
9. Berarti 4/9. Pengambilan kedua ganjil. Berarti ganjilnya ada 5, peluangnya berarti 5. NS-nya hati-hati teman-teman. Karena setelah diambil dia tidak dikembalikan, artinya genapnya itu udah terambil 1, berarti tinggal 3. Total bola berarti 5 yang ganjil tadi, ada tambah 3, berarti 8. Maka ini 5/8. Pengambilan ketiga genap, tadi udah diambil di pengambilan pertama, artinya ini hanya tersisa 3 ya. Maka peluangnya 3. NS-nya ini berkurang 1 karena udah diambil di sini. Dan yang ganjil udah diambil di sini berarti berkurang 1. Berarti berkurang 2. 9 berkurang 2 tinggal 7. Maka ini 3/7. Dah kita kalikan. Nah ini coret dulu teman-teman ya. 2 bagi 3 1 bagi 3 ini 3. Sudah nggak bisa lagi ya. Yang atas 5. Yang bawah 3 kali 2 itu 6 kali 7 itu 42. 5/42 yang C. Oke teman-teman, mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu pemahaman teman-teman menjadi lebih baik lagi tentang peluang ya, sehingga dapat menjadi bekal teman-teman menghadapi ujian masuk UGM, UM-UGM atau UTUL UGM teman-teman ya, terutama menghadapi UM-UGM tahun 2024 ini. Jangan lupa share ke sebanyak mungkin orang teman-teman, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya.